Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah kedua, sepekan setelah kebangkitan Yesus. Dan gereja menempatkan hari Minggu Paskah kedua ini bersamaan dengan hari kerah minggu atau Minggu Kerahiman Allah. Hal itu benar-benar menjadi bukti nyata bahwa Paskah, selain ya, yang kita tahu Paskah itu, kalau kita tanya, Paskah itu apa sih? Pasti kita jawab apa? Kebangkitan Tuhan. Sudah, begitu semua. Dari saya kecil sampai jadi pastor sekarang ya tetap definisinya enggak berubah. Kebangkitan Tuhan kita. Ya kalau Tuhan cuma bangkit untuk apa? Ya kita tidak melihat juga. Ya. Tapi kalau tahu dia bangkit, ya banyak orang tidak percaya, jadi repot. Ya. Sudahlah orang mau tidak percaya, peduli amat. Ya. Tapi bagi saya pribadi, Paskah itu bukti otentik belas kasih dan kerahiman Allah. Karena kalau Paskah tidak membawa ke arah bukti otentik kerahiman dan belas kasih Allah, bagaimana nasib kita? Kita tetap berada dalam kedosaan. Dan kedosaan adalah bukti bahwa manusia tidak bisa hidup bersama Allah. Kedosaan bukti bahwa yang suci tidak bisa disatukan dengan yang kotor, dosa. Karena kerahiman Allah itulah kita bisa hidup bersama Allah. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu jangan suka hidup dalam kedosaan. Apa jadinya kalau kita hidup dalam kedosaan terus-menerus? Tapi kenyataannya, manusia itu hobi loh. Bukan hanya hobi menurut saya. Sudah kayak cikal bakal itu yang terus dilakukan dosa-dosa itu. Sewenengnya minta ampun kalau buat dosa itu. Kok gak weleh ngono lho ya. Padahal dosanya ya itu dibaleni lagi, itu begitu lagi. Ya Romo, saya ini susah sekali Romo untuk tidak ngerasani tetanggaku, ya sesuk ngono maneh ya. Kenapa sih kita itu selalu ya melekat di dalam kedosaan? Anda harus benar-benar ngerti kenapa sih kita itu melekat. Karena dosa itu bukan hanya sekedar aku buat salah sama si A, si B, si C, tidak. Tapi dosa itu punya kuasa menjerat. Sehingga tidak bisa apa-apa manusia. Kayak burung kalau sudah di dalam sangkar. Ayo, gimana caranya keluar? Muser ini ngono, tidur ya di dalam sangkar,
melek ya di dalam sangkar, bahkan berak pun di dalam sangkar, makan di dalam sangkar, ya. Berkicau juga di dalam sangkar. Itu namanya orang ada dalam kuasa dosa. Kalau burung sudah di dalam sangkar, emang dia bisa keluar dari sangkarnya? Kau pernah tahu burung di dalam sangkar yang rapat, moro-moro, duh, manukku kok hilang? Di mana ini? Saya tidak yakin kalau burungnya bisa keluar dari sangkar. Ada dua kemungkinan. Satu, apa itu? Ada yang buka sangkarnya. Bukan burungnya yang buka sangkarnya itu, pintunya. Yang kedua, mungkin ada lubang yang terlalu besar sehingga burung itu bisa keluar. Tapi kecil kemungkinannya, ya. Kemungkinan yang pertama adalah ada yang buka. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Dia yang membuka, membongkar kuasa dosa itu. Dengan apa? Dengan Paskah, yaitu dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Itulah bukti otentik belas kasih dan kerahiman Allah. Dan itu dirayakan oleh gereja pada hari Minggu. Ya, saya kira pekan Paskah kedua itu ya momennya aja, tapi dimasukkan pada hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu kita mengenang kembali dan kehadiran Tuhan kita yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit itu, memberikan belas kasih dan kerahimannya. Dan eventnya setiap minggu. Karena Paskah merupakan kebangkitan. Enggak, anak, Paskah itu hari Senin, enggak pernah tahu saya. Dari kecil sampai jadi romo, oh besok Senin kita merayakan Paskah, enggak ada. Natal mungkin bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi untuk Paskah harus hari Minggu. Hari Tuhan menghancurkan dosa itu. Karena itu Ekaristi dirayakan hari Minggu, yaitu dengan kebangkitan Tuhan. Lah itu Romo dirayakan Senin, Selasa. Ya intinya kan Ekaristi itu merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Dan Tuhan bangkit persisnya adalah 3 hari kemudian. Tidak 5, tidak 7. Ya. Bacaan-bacaan hari ini sungguh-sungguh menunjukkan kerahiman Allah yang luar biasa. Kerahiman Allah itu terjadi pada saat bagaimana jemaat atau gereja perdana mengimani Yesus. Yang ini harus kita tiru, ya. Mereka hidup di dalam persekutuan. Ya. Ada di situ dalam bacaan pertama tadi disampaikan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama yang harus gereja sekarang mewarisi bagaimana cara hidup gereja atau jemaat yang pertama, yang mula-mula, yaitu kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Itu dilambangkan dengan kita ini berekaristi, persekutuan. Dulu memang belum ada gereja, ya. Karena itu mereka berkumpul di rumah-rumah. Nek saiki ngono di lingkungan ngono lho. Ya. Karena tidak ada gereja.
Hanya ada bait Allah yang jumlahnya terbatas. Sekarang ini gerejanya enggak terbatas, rumah umat juga tidak terbatas, tapi sepi. Wong ning ndi mboh ora ngerti kemana, diajak berkumpul bersekutu enggan. Rumah tidak kurang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ditempati untuk misa saja susah, setengah mati. Padahal rumahnya gede, nek cilik ngono kaya apa perumahan SSS ngene iku lho. Perumahan sesek, alah wis pokoke sesek sempit ya. Wis iku bisa dimaklumi lah. Omah gede saarat-arat, halamane besarnya minta ampun lah, dinggoni misa, doa lingkungan aja susahnya setengah mati. Gak nek omahmu digenjong, sapa sing kape gotong rumahmu? Gak ada. Emang kalau ditempati nanti pintunya mau dibawa, boro-boro ya. Jemaat perdana lihat itu, bagaimana mereka hidup sehati sejiwa ya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Maka kalau di dalam lingkungan itu ada milik kepunyaan bersama, misalnya uang kas, yo ojo mbok akoni ku dhuwitmu, terus mbok nggo karepmu dhewe. Ya gak isa, itu bukan milikmu, ini milik kepunyaan bersama. Jangan sekali-kali pernah mempergunakan hal-hal seperti itu, ya. Tidak. Kita tidak diajar seperti itu. Kalau semua orang bisa dipercaya seperti itu, sebenarnya ya semua orang berhak sih, ya. Jangan dupe, orang itu punya mesti jadi bendahara. Yudas lihat itu, percaya jadi bendahara, muridnya Yesus. Dia sering menggunakan uang persekutuan itu. Ya. Jangan. Ojo mentolo. Ya. Tapi banyak sekali orang menyalahgunakan. Ya. Dipercaya tetapi tidak bisa dipercaya. Dipercaya orang tetapi tidak bisa dipercaya. Jangan, Tuhan akan membuat perhitungan dengan Anda. Mungkin gereja akan sudahlah diputihkan, ya gak apa-apa diputihkan. Tapi dosamu nyolongiku gak bisa diputihno mbek Tuhan. Kecuali engkau bertobat. Jangan main-main dengan uangnya Tuhan. Belajar kita untuk bahwa itu milik kepunyaan bersama. Pertanyaannya bukan apa yang bisa gereja atau Tuhan berikan untuk saya. Ini orang tidak tahu diri. Harus punya pikiran baru, apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan, untuk gereja, untuk jemaatku, untuk persekutuanku. Kita seringkali seperti itu. Kerajaan yang didirikan Kristus ini, gereja ini bukan kerajaan dunia, kerajaan prototip kerajaan Allah.
Gereja adalah surga dunia, sekalipun itu kumpulan orang-orang berdosa. Ya. Segala sesuatu harus menjadi kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu belas kasih dan kerahimannya tidak pernah berhenti mengalir. Mereka memberi kesaksian tentang Tuhan yang bangkit itu, wafat dan bangkit, artinya Tuhan terus memberi kerahiman dan belas kasih kepada kita yang mau percaya, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan lihat itu, Tuhan memelihara mereka. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang punyai tanah atau rumah menyisihkan kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Mereka mengadakan pemecahan roti, itu ekaristi, dan tidak pernah berhenti. Bacaan kedua menunjukkan bagaimana semua yang lahir dari Allah dikatakan tuh mengalahkan dunia. Orang yang lahir dari Allah harus mempunyai kasih. Lihat itu dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia memberikan kuasa kepada rasul-rasul itu dan berkata, jika dosa orang kau ampuni, dosanya diampuni. Dan jika engkau nyatakan dosa itu tetap ada, dosa itu akan tinggal. Inilah yang menjadi dasar sakramen pengakuan dosa. Lihat itu, Yesus memberikan kuasa kepada rasul-rasul yang diteruskan di dalam gereja, yaitu di dalam diri imam-imamnya. Datang. Sebab tanpa belas kasih dan kerahiman Allah, apa nasib kita itu? Oleh karena itu saudara-saudara, pada hari Minggu Pekan Paskah kedua, mari kita teruskan kerahiman dan belas kasih Allah kepada sesama kita. Dunia di mana kita tinggal hidup, mulai dari yang terkecil keluarga, lalu kemudian lebih besar lagi lingkungan, ya, wilayah, paroki, masyarakat, dan dunia. Hampir tiap hari diwarnai dengan cekcok. Tidak ada warna kerahiman, ampun, kata maaf sudah makin jauh. Karena itu kerahiman Allah ini lewat kebangkitannya tetap relevan, kita lakukan dan kita sebarkan. Janganlah menaruh kebencian, lawanlah itu. Sering kita, aduh Romo, susah sekali Romo, saya ini Romo. Kalau sudah apa sedikit itu sudah nyolot saya ini Romo. Ya ojo diterus-terus no, nek ngerti nyolot, mandek. Karena Yesus menutup perkataannya, jika kamu mengampuni dosa orang, Bapamu juga akan mengampuni. Jika kamu tidak mau mengampuni dosa sesamamu, Bapakku juga tidak mau mengampuni. Next, ke depan kita tidak tahu apakah besok aku masih hidup, 2 hari lagi, 3 hari lagi, 5 menit, 5 jam, tidak seorang pun tahu. Jangan sampai kata-kata Yesus itu
sungguh-sungguh menghukum kita sendiri. Bayangkan kalau kita tidak mau mengampuni terus tiba-tiba nanti mati. Tuhan berkata apa? Barang siapa tidak mau mengampuni, Bapakku juga tidak mengampuni. Apa yang kau ikat di dunia juga akan terikat di sana. Artinya kau bawa itu. Dan Tuhan tidak mau rumahnya dikotori orang-orang yang tidak punya rasa belas kasih, yang intinya hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, pada minggu Paskah kedua bersamaan Minggu Kerahiman Ilahi, mari kita juga mencoba melunakkan, melembutkan hati kita. Mereka membutuhkan belas kasih kerahiman dari Anda, sebab hidup mereka juga tidak nyaman. Dasar kita memberi belas kasih kerahiman karena Yesus lebih dahulu memberi kerahiman dan belas kasih, dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang begitu besar mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia memberikan putranya sebagai tebusan bagi kita. Dan putranya itu adalah sang kerahiman, sang belas kasih, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan juru selamat kita sekalian.